Pagi ini kita berbincang dengan perwakilan Koalisi Lapor COVID-19 Mbak Irma Hidayana, dan sebenarnya banyak juga yang akan kami tanyakan dan juga bahas bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi sambil menunggu tersambung di Zoom Berita KBR ya. Mbak Irma, tadi kita lanjut dulu ya pertanyaannya. Vaksin booster ini kan katanya hanya diberikan kepada kabupaten atau kota yang sudah mencapai vaksinasi dosis pertama sebanyak 70% dan juga 60% dosis kedua. Seperti apa nih Mbak pengaruhnya terhadap pencapaian target vaksinasi daerah? Nah, itulah sebenarnya ya. Em, Kalau kita lihat kalau kita lihat ya di capaian vaksinasi dashboardnya Kemenkes gitu, memang banyak banyak daerah-daerah yang memang belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari situ kita sebenarnya bisa melihat betapa ketimpangan distribusi vaksin dan juga ketimpangan akses terhadap vaksinasi bagi masyarakat yang di luar daerah yang ditargetkan oleh pemerintah yang sudah mencapai 70%. Kenapa kok cakupannya sudah mencapai ada beberapa daerah yang sudah mencapai 70% dan ada yang belum. Nah, kita juga harus melihat ya bahwa sebenarnya banyak sekali daerah-daerah yang dosis pertamanya tuh sudah dosis pertamanya itu sudah banyak sekali capaiannya. Tetapi dosis keduanya itu bedanya itu bisa setengah atau bahkan kurang dari setengah. Nah, ini kan namanya timpang. Nah, kenapa ini mesti bisa terjadi dan lain sebagainya. Sebenarnya nanti yang bisa menjawab Ibu Nadia ya. Tetapi saya ingin mengutip sedikit dari laporan warga. Ini Bu Nadia sudah hadir, tapi saya selesaikan dulu. Pagi Bu Selamat Nadia. pagi Bu Nadia. Lanjut, lanjut Mbak Irma. Ya, Ya. nah, tapi kalau dari laporan warga yang kami terima di kanal lapor COVID, kami juga sudah selalu menyampaikan ya rekapnya ke Kemenkes, tentu saja setelah kami tindak lanjuti ke dinas kesehatan kabupaten kota masing-masing ya dari laporan itu banyak juga yang kesulitan dapat dosis kedua gitu. Jadi apakah habis ataukah pas sudah datang di vaskes kemudian dibilangin minggu depan atau lusa atau kapan gitu. Nah, ini masih masih ada beberapa yang masih kesulitan untuk mendapatkan dosis kedua gitu. Nah, saya kira kita sambung aja langsung ke Bu Nadia Iya, mungkin, Mbak. terima kasih Bu Nadia sudah hadir di ruang publik KBR hari ini. Bu Nadia tadi seperti di awal ya yang sudah saya tanyakan juga dengan Mbak Irma, seperti apa sih Bu urgensi dari pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga ini? Ya, tentunya kita tahu bahwa saat ini pertama ya, kalau kita melihat bahwa varian-varian dari virus COVID-19 ini kan terus bertambah. Yang terakhir adalah varian Omicron, dan salah satu concern daripada perubahan mutasi ini juga mempengaruhi efikasi dari vaksin. Yang kedua, secara alami, vaksin itu dari beberapa kajian terjadi penurunan efikasi. Dan yang ketiga adalah kalau kita melihat beberapa kondisi tertentu, terutama kelompok-kelompok rentan, itu memang perlu mendapatkan proteksi tambahan. Seperti misalnya nakes yang jelas mereka memiliki resiko keterpaparan yang lebih besar dan juga mereka langsung ya berhadapan, kadang-kadang kita belum menemukan apakah itu varian baru atau tidak, tapi keterpaparan sudah muncul. Yang kedua adalah lansia, dikarenakan lansia kan kita tahu karena penuaan, proses degeneratif dari berbagai sistem organ yang ada di tubuhnya itu otomatis juga memberikan respon yang tidak sekuat dengan orang-orang yang non lansia. Oleh karena itu dan termasuk orang-orang yang memiliki kelainan imunitas. Jadi kondisi-kondisi tiga kelompok rentan inilah yang kemudian membuat urgensi untuk kemudian dibutuhkan vaksinasi booster tambahan. Kita melihat sebenarnya awalnya kita ingin menyelesaikan vaksinasi dosis 1 dan dosis kedua. Tapi kemudian dengan melihat adanya ancaman Omikron dan upaya kita sebenarnya mempertahankan yang kita sebut sebagai strolling kasus serendah mungkin, ini yang tentunya menjadi concern kita untuk mempercepat vaksinasi booster ketiga. Apalagi kalau kita lihat case fatality rate kita itu masih cukup tinggi, terutama pada kelompok lansia. Baik, Bu Nadia, sebelumnya muncul wacana nih Bu soal vaksin booster ini juga berbayar gitu ya. Boleh diupdate nggak Bu, seperti apa keputusan pemerintah soal ini?
Ya, seperti yang diumumkan oleh Pak Presiden Yes. kemarin bahwa pemerintah menyediakan vaksinasi booster ini atau vaksinasi dosis ketiga ini secara gratis untuk seluruh masyarakat di atas usia 18 tahun. Tetapi mekanisme vaksinasi gotong royong atau vaksinasi yang selama ini kita ketahui di mana penyediaan vaksinnya dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh badan usaha atau badan hukum, ini opsi ini tetap ada. Artinya kita tahu kalau vaksin program pemerintah kan pasti kita lakukan secara bertahap ya, sesuai dengan prioritas. Nah, sementara itu kalau ada keinginan dari badan usaha badan hukum untuk memberikan vaksinasi melalui program vaksinasi gotong royong, ini bisa dilakukan. Dan tentunya mekanismenya dan caranya masih mengikuti yang sama, artinya harus berbeda dengan vaksin yang ada di program. Baik, saya mau ke Mbak Irma dulu. Mbak Irma, lapor COVID-19 kan mengungkapkan masih banyak nih ditemukan praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum ya. Sepanjang 2021, lapor COVID-19 juga menerima sedikitnya 71 laporan warga terkait penyimpangan maupun penyalahgunaan program vaksinasi COVID-19. Boleh dijelaskan dari laporan tersebut siapa dan seperti apa modus jual beli vaksin booster ini, Mbak? Oh iya. Yang terbaru saya kira mungkin liputan CNN dan Kompas ya di Surabaya. Kita sudah menyampaikan juga ke dinas provinsi dan sepertinya Kemenkes juga sudah terinformasikan soal adanya vaksin booster yang diberikan secara ilegal. Kemudian di tahun 2021 saya kira ya memang kami menerima banyak pengaduan, tapi di antaranya sebenarnya justru Kemenkes yang kesulitan mendapatkan vaksin booster, tetapi tentu saja Kemenkes, nakes ya, tenaga kesehatan yang ada juga yang kesulitan mendapatkan booster. Cuman ini kita ngomongin ini berbicara dengan tentang waktu juga ya, rentang waktu begitu booster ketiga untuk nakes sudah di roll out, sudah diimplementasi oleh pemerintah. Ini namanya di situasi emergensi itu kan situasinya cepat sekali ya. Jadi banyak nakes yang kemudian sudah dapat di daerah-daerah tertentu, tetapi ada juga mereka yang masih belum dapat gitu ya. Mereka belum dapat, tetapi kemudian mereka justru mereka melihat kok di daerah saya yang didahulukan kepala daerahnya dan lain sebagainya, non nakesnya, padahal kan PMK-nya masih untuk nakes, bukan untuk mereka yang non nakes. Padahal kita seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia, nakes ini kan di garda depan, mereka sehari-hari berjuang merawat pasien COVID, jadi kerentanan untuk terinfeksinya jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Pernah juga kami menerima laporan ada vaksinasi di salah satu institusi security negara ya di DKI Jakarta. Ini kami juga sudah laporkan ke dinas setempat, Satgas juga. Saya kira sudah ditindaklanjuti, cuman kami tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Kemudian di beberapa daerah lain, biasanya kalau di daerah-daerah itu justru kepala daerahnya yang mendapatkan vaksinasi ketika masih ada vaksinasi booster, ketika masih ada tenaga kesehatan belum di booster. Kurang lebih seperti itu. Mbak Naomi, saya pengen tanya ke Bu Nadia, boleh nggak? Ya, silakan. Gimana Mbak Irma? Tadi Bu Nadia kan menjelaskan ya, tadinya mau menyelesaikan dosis 1, dosis 2, baru kemudian booster gitu. Nah, sekarang ini strateginya seperti apa Bu Nadia? Karena kan kelompok rentan lansia kita, kalau kita lihat dari cakupan vaksinasi di dashboard Kemenkes tuh kurang lebih baru 9,5 juta lansia yang sudah mendapatkan dosis lengkap, kurang lebih sekitar itu ya, 44% ya Bu Nadia ya. Nah, bagaimana strateginya supaya mereka yang sama sekali belum mendapatkan satu dosis pun, karena lansia kan kelompok rentan ya, dari 21,5 juta target ini sekitar 12 juta yang belum mendapatkan vaksinasi. Bagaimana cara strateginya Kemenkes untuk menghindari ketimpangan ini, yang belum dapat vaksin sama sekali masih banyak, kemudian ini kok sudah ada yang dapat vaksin ketiga. Nah, ini strateginya seperti apa Bu Nadia?
Jadi ganti nih percepatannya. bagiannya. Hostnya jadi ganti nih Mbak Irma ya. Baik, saya menanggapi ya. Tapi pada prinsipnya bahwa kita tetap akan melakukan prioritas menyegerakan untuk pelaksanaan vaksinasi pada lansia. Lansia ini kan sudah dari Februari dan berbagai upaya juga sudah dilakukan, mulai dari door to door, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai juga pada berbasiskan dengan adat, ini juga sudah kita lakukan ya. Tapi memang ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan, seperti misalnya kepercayaan, itu sangat sulit ya, walaupun sudah ada tokoh agama yang kita libatkan, Mbak Irma. Jadi segala usaha itu juga tetapi bukan berarti kita dengan berbagai usaha tersebut kemudian tidak meneruskan ya berbagai upaya yang sudah kita lakukan, termasuk juga dengan bagaimana memberikan giveaway, kemudian memberikan hal-hal lain ya. Jadi kita kerjakan secara paralel karena bukan hanya lansia saja yang masih menjadi PR kita, masih ada 22% dan masih ada 44% yang belum dapatkan vaksinasi. Ini tetap kita lakukan secara paralel ya. Tapi tentunya untuk lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi lebih dari 6 bulan, ini kan harus kita berikan proteksi. Jadi jangan sampai juga hak lansia yang seharusnya mereka dapatkan untuk mendapatkan proteksi dengan booster ketiga ini tidak kita berikan dikarenakan para lansia lain yang belum mau divaksin. Baik, Bu Nadia dan juga Mbak Irma, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan Anda bisa pergunakan telepon bebas pulsa di 0800 2457 893 dan juga pesan singkat WhatsApp 0812 11881. Ruang Publik KBR dengan tema urgensi pemberian vaksin COVID-19 booster akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.